Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah pemirsa, sudah lama saya tidak mengupload ternak burung ini ya, karena dengan kesibukan suatu hal sehingga udah 1 minggu lebih ya tidak mengupload burung putri ini. Kemarin saya memindahkan beberapa sangkar turun ke sini ke bawah ya, karena di atas ada yang tidak kebagian tempat dan tempatnya sempit sehingga kena tampias air hujan ya. Karena kena tampias air hujan, beberapa burung yang sedang mengeram gagal untuk menetaskan telurnya ya. Jadi inilah yang menyebabkan saya turunkan beberapa sangkar ke bawah ya. Kemudian kemarin juga saya membeli kurang lebih 5 sangkar ya. Nih sangkar yang kuning ini belian baru nih, beliin kemarin pas hari kemarin ya. Yang 2 ini, kemudian yang 3-nya satu minggu yang lalu ya. Nah, yang 3 lagi yang baru itu kuning 1, yang hitamnya putih 1, hitam 1 itu ya. Itu seminggu yang lalu belinya. Nah ini yang diturunkan ke bawah yang ini ya. Jadi ada berapa sangkar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan ini 4, ada 13 sangkar yang diturunkan ke bawah. Rencananya ya hari ini mau nurunin lagi sangkar ke bawah ya. Ini di sini baru ada 13 sangkar ya, baru ada 13 sangkar ya. Sedangkan sangkar yang di atas yang kena tampias hujannya belum diturunkan ya. Menjawab pertanyaan Abang Bahrul Ulum ya, sangkarnya ada berapa, biayanya berapa, jumlah sangkar berapa, dan harga satuannya mungkin berapa gitu ya. Untuk ternak puter ini saya udah berlangsung selama 2 tahun kurang lebih ya. Mungkin 2 tahun setengah gitu ya, kurang lebih. Karena seingat saya dulu saya beternak itu di bulan Agustus akhir ya. Tanggal 20-an tahun 2022. Sekarang 2024 akhir, berarti kurang lebih 2 tahun setengah ya. Dan burung yang ada di sini ya, sisa yang tidak ya belum kejual ada kurang lebih 240 ekor ya, terdiri dari burung puter, burung tekukur, dan burung perkutut ya, serta di situ ada ayam kate dan burung merpati atau burung dara 2 ekor. Tadinya buat ngawinin, buat jilangin ya. Nah pertanyaannya, berapa banyak biaya untuk itu ya? Ya pertama ya, yang namanya hobi pasti kita akan perjuangkan ya. Cita-cita juga kita akan perjuangkan ya. Berapapun ya nilainya, jika kita punya hobi, kita akan berpikir, merenungkan, dan merencanakan dengan matang untuk mewujudkan. Termasuk saya tidak menduga sampai sekarang ini ya, sangkarnya ada kurang lebih sekitar 60 sangkar ya. Tapi 60 sangkar itu tidak semuanya 60 kali 40 kali 40, tapi ada yang ukuran agak kecilan ya, yang ukuran 50 kali 40 kali 30 ya. Itu ada beberapa, tapi ya lebih banyak kan 60 kali 40 kali 40 ya. Kalau diuangkan ya, ketika saya dulu pernah beli di tukang burung 4 sangkar ya. Waktu itu saya beli 4 sangkar karena ada yang seperti ini nih, yang gambar kupu-kupu ini nih, yang putih. Ini saya beli dari tukang burung, beli waktu itu 4 sangkar, satu sangkarnya 135 ekor. Dan tidak dapat korting gitu. 135.000 saya ambil dari tukang sangkar, diikat di belakang jok motor gitu ya. Karena ini kan bisa dilipat enaknya gitu ya.
Alhamdulillah saya kebeli 4 itu waktu itu, langsung beli 4 hari itu juga gitu. Jadi selama 2 tahun saya nyicil, kadang sebulan ada yang beli 5, kadang sebulan ada yang beli 1, kadang sebulan kalau kita banyak keperluan sama sekali nggak kebeli 1 pun gitu ya. Kemudian kenapa saya beli sangkar begini ya, saya juga ini anjuran dari istri ya, kata istri jangan buat sangkar. Kalau buat sangkar nanti ketika tidak hobi jadilah sampah, dan sampahnya susah dibuang ya. Kenapa demikian? Karena saya tinggal di perumahan ya. Di perumahan kan lahan sempit. Ini juga posisi yang ini ada di lantai 2 ya. Ya kalau kita lihat ke sini, ini lihat ini posisinya saya lantai 2 nih. Nah, ini bawah tuh ya. Ini pagar ya. Ini posisi di lantai 2 ya. Nanti yang sebagian lagi posisi di lantai 3, tadinya buat ngejemur ya, buat ngejemur baju. Tetapi karena saya punya hobi, kemudian karena waktu itu pandemi COVID-19, saya terkena isoman, kata istri, udah buat ngejemur di atas gitu. Bikinlah yang lantai 3 itu cuma ukuran 3 kali 6 meter ya, kecil ya. Kecil tadinya untuk ngejemur baju, ngejemur badan juga gitu. Ternyata sekarang digunakan untuk beternak burung ya. Kata istri, kenapa nggak boleh buat sendiri? Karena kalau saya kan hobinya kadang-kadang nggak istiqomah ya. Dulu pernah memelihara burung ocehan ya, burung jalak suren, jalak putih, jalak kebo, kemudian kapas tembak, kemudian kepudang ya, terus lagi burung decu, kutilang, terus banyak pokoknya ya, banyak yang saya beli waktu itu. Saya bosan, kemudian saya terbangkan sangkar-sangkarnya ya, begitulah jadi sampah ya. Karena beli pertama bikin sangkarnya dari pralon, kemudian kita beli kawat ya, ya agak gedean juga ya, tingginya kurang lebih semeter, lebarnya kurang lebih 60 cm kali 60 cm, tingginya kurang lebih 90 cm atau 1 meteran gitu ya. Nah itu terbangkelai juga, jadi kebuang. Beli lagi ya yang dari sangkar bambu ya, beli dari sangkar bambu juga sama ya. Ketika bosan ya udah, apalagi kena air hujan, kena apa kan lapuk ya. Beli dari sangkar kayu sama ya. Ya sehingga kata istri udah beli sangkar besi aja, kalau bosan nanti bisa dilipat ya. Ini sangkar-sangkar ini bisa dilipat ya. Nanti kalau bosan bisa dilipat ya, disimpan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum bosan, masih semangat. Apalagi dengan adanya konten ini banyak orang yang melirik mungkin ya. Akhirnya ada beberapa yang datang ke rumah ingin melihat, kemudian pas pulang sambil beli ya. Walaupun burung-burungnya murah, tapi kan di samping hobi ada pemasukan juga ya, minimal ya. Dari pembelian itu kita bisa alih fungsikan untuk membeli umpannya atau pakannya gitu ya. Ya. Sementara kalau saya beli yang burung kicauan dulu enggak. Dia hanya membeli saja, udah bosen saya lepaskan, saya liarkan gitu ya. Ayah, ya. Anak burungnya mau makan. Ya itu ya. Kemudian alasannya kenapa burung besi, sangkar besi ini, tadi kata istri begitu. Kalau bosan bisa dilipat, karena kita tinggal di perumahan, tempatnya kecil, kemudian tidak tidak punya ruang untuk menumpukan sangkar-sangkar yang tidak bisa dilipat itu ya. Kalau yang sangkar yang dilipat ini 60 sangkar, ketika dilipat ya satu ruangan bisa muat, bahkan masih banyak yang kosong itu ya gitu. Untuk sangkar lipat itulah makanya saya, walaupun misalnya agak sedikit mahal, mungkin belilah sangkar lipat ini, kotak ini itu ya.
Kemudian apakah sama ya harganya di tukang buru itu 135.000 Pak. Tidak semuanya sama ya. Saya beli di online kadang ada yang 110.000 ya satu sangkarnya. Cuma emang kualitasnya emang agak kurang. Seperti yang kuning ini. Yang kuning ini kualitas besinya itu tipis, kecil. Ini kecil ya. Dibandingkan dengan yang putih ini. Yang putih ini agak besar ya. Agak besar, bentuknya juga bagus. Kemudian dilihat dari pintunya juga selokannya agak bagus, sedangkan untuk yang kuning ini selokan pintunya ini kurang ya, makanya harganya lebih murah ya. Kemudian ada lagi yang kandangnya yang lebih besar ya, ukurannya lebarnya sama, misalnya panjangnya 60, lebar 40, cuma tingginya ada yang 50 ya, seperti kandang kucing itu. Tapi burung puter ini tidak nyeplos ya, jadi bisa digunakan untuk kandang burung puter. Kemudian burung puter yang warna putih mata merah ini saya pisahkan ya. Mudah-mudahan nanti peranakannya itu tambah banyak, akan diperbanyak yang warna putih, karena dulu saya sempat gandrung dengan yang warna putih ini. Yang warna putih ketika saya akan beternak dulu, anakannya aja harganya waktu itu 85.000 anakannya yang baru 1,5 bulan gitu ya. Sedangkan untuk indukannya lebih mahal lagi ya. Makanya yang putih ini saya punya beberapa indukan. Kemarin 3 minggu yang lalu itu ada yang membeli ya indukan putih, saya kasih ya, silakan. Sebetulnya indukan putih ini saya didapatkan bukan dari indukan putih asli ya, tetapi dari burung puter Irak yang bulunya seperti ini nih. Yang bulunya seperti ini, tuh. Yang belakangnya itu ada warna putih-putih seperti ini. Ini dominannya nanti kalau punya anak 50% warna putih ya, dan 50% nanti menyerupai yang ini gitu ya. Jadi ada dua macam. Pertama kali saya ternak dulu ya, menghasilkan dua warna ya. Pertama putih mulus, yang kedua putih yang puter Irak kayak gini ya. Itu. Kemudian untuk puter geni ya, di sini ada satu puter geni. Ya, saya tadinya punya sepasang nih puter geni nih. Ya. Tadinya punya sepasang, cuma karena keteledoran saya akhirnya terbang satu ya. Tinggal satu lagi ya. Kemudian yang ini khusus burung perkutut yang belah sini ya, khusus burung perkutut. Kemudian yang atasnya burung tekukur. Nah, ini burung tekukur 2 pasang itu udah produksian ya. Cuma walaupun udah produksian ya, lama di sini dipelihara ya, gerabaga juga suka. Akhirnya bulu-bulunya banyak yang rontok nih seperti ini bawahnya. Ini dari pagi dari sore kemarin belum disapuin nih, akhirnya ini nanti nggak disapu, langsung diepel ya, dikumpulkan supaya bulunya tidak berterbangan ya kemana-mana ya. Jadi sekali lagi menjawab pertanyaan dari Bang Bahrul Ulum, berapa banyak sangkarnya ya, jumlah total kemungkinan nih saya nggak tahu pasti nih ya, kurang lebih ada 60 sangkar yang ukuran 60 kali 40 kali 40. Satu sangkarnya berapa? Satu sangkarnya kalau saya pukulkan rata-rata 125.000 ya, maka 125.000 totalnya berapa? Ya total kalau diuangkan ya 125.000 kali 60 sangkar kurang lebih 7,5 juta. Nah ini sangkarnya aja, berarti lebih mahal sangkarnya daripada burungnya ya. Kenapa? Karena sekarang burungnya harganya lagi jatuh ya. Dulu waktu saya beli ya puter Irak seperti ini nih seperti yang ini, waktu saya beli 150.000 sepasang. Sekarang saya menjual 100.000 aja susah. Kadang saya turunkan, kalau misalnya belinya 2 pasang jadi dikasih 2 pasang 75.000, silakan pilih yang mana gitu ya. Itu kalau belinya 2 pasang, kalau beli sepasang saya gitu ya,
Ya, mentok-mentoknya 85.000 sepasang. Tapi itu udah siapan ya. Yang sudah siapan ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ya harganya naik, jadi bisa untuk menambah ya biaya untuk pakan. Karena biaya untuk pakan ini sebulan ya, sebulan kalau kita variasikan makanannya yang variatif gitu ya, bisa kurang lebih 800.000 habis ya. Seminggu 200.000, seminggu 200.000, dalam jangka sebulan kan 4 minggu, 4 minggu 4 kali 200 ya 800.000 ya. Mahal ya. Kenapa mahal? Karena millet kan mahal, kemudian beras merah mahal, kemudian beras hitam, kemudian jagung, jagungnya aja, menir jagung itu kisaran 12 sampai 14.000 gitu ya. Kemudian yang mahal lagi beras merah ya, beras merah itu kurang lebih 20.000-an ya. Kemudian beras hitam, beras ketan, kacang hijau ya, untuk variasinya sedikit-sedikit dikasih itu ya. Sedangkan untuk yang banyaknya saya sekarang karena keteter ya, variasinya saya beli untuk umpannya jagung campur. Di jagung campur itu kan udah macam-macam, misalnya ada jagung, ada gabah, ada beras merah, ada kacang hijau ya. Saya belinya itu jagung campur sekilo 14.000. Nah, untuk variasi yang lain saya beli tambahan millet. Saya milletnya beli yang murahan ya, millet yang kuning. Kalau yang putih dengan merah kan agak mahalan gitu ya. Saya nggak pakai yang millet kuning yang murahan ya. Kemudian saya beli menir beras ya, menir beras sekilo 10.000 ya, sekilo 10.000 itu menirnya bagus emang. Menirnya bagus, bukan dari tukang burung, saya belinya dari tukang beras. Ada khusus dia ngejual menir ya. Selain dia jual beras, dia jual menir juga itu. Tapi kadang stoknya dia suka cepet habis, makanya saya sekali beli kadang 10 kilo menirnya itu, kadang 20 kilo beli menirnya gitu ya. Karena dia juga dikirim katanya dari penggilingan ya. Jadi terima kasih kepada Abang Bahrul Ulum yang sudah bertanya ya. Nah, mungkin ya bagi rekan-rekan yang ingin beternak ya, kemudian punya keterampilan untuk membuat sangkar sendiri ya, buat sangkar lah yang murah meriah gitu ya. Apalagi yang lokasinya misalnya luas, punya kebun, punya tanah gitu ya. Itu alangkah enaknya ya. Pinggir rumah misalnya tanamannya masih luas, itu sangat ideal gitu ya untuk membuat khusus ternak burung. Saya pun ada tanah sedikit ya, kurang lebih 300 meteran, cuma jauh dari pemukiman, dan biasanya saya udah nyoba di situ ternak bebek aja hilang gitu ya. Makanya saya nggak menggunakan di tanah itu, tanah yang kosong gitu ya, karena tidak ada yang nungguin gitu ya. Ini di rumah di lantai 2 dan sebagian di lantai 3 ya. Ini hobi ya, sekali lagi karena hobi ya, dan kemudian didukung juga oleh istri ya. Istri merestuinya, mendukungnya, bolehlah, daripada kata istri, daripada nggak ada kegiatan lain gitu ya di luar jam kerja maksudnya gitu ya, mending memelihara burung gitu ya. Kebetulan orang tua saya dulu waktu masih ada ya suka burung, cuma dia tidak banyak, ada 5 burung misalnya, cuma dia burungnya cetrekan gitu ya, burung perkutut. Jadi kalau orang tua datang kadang-kadang diginihin dia nyaut burungnya gitu. Kalau saya tidak seperti itu, kalau saya hobinya untuk ternak gitu ya, diperbanyak. Kalau ada yang suka silahkan beli, kalau yang tidak suka nggak apa-apa, sambil ya belajar bicara di depan kamera gitu ya. Ya, terima kasih semuanya kepada abang-abang ya yang hobi burung, baik burung anggungan maupun burung ocehan. Salam sukses satu hobi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.